Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan postur dan rancangan APBN 2025 didesain sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan selanjutnya. Selain itu, Sri Mulyani memastikan prinsip keberlanjutan, penguatan dan akselerasi yang diusung dalam RAPBN 2025 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan postur dan rancangan APBN 2025 didesain sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih mulai Oktober 2024. Dalam konferensi pers, Sri Mulyani menyebut era APBN 2025 perlu dikelola dengan cermat agar dapat menjadi shock absorber terhadap guncangan ekonomi global yang masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi. Di saat yang sama memastikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan kemudian ditambahkan oleh Pak Menko mengenai kondisi ekonomi dan hubungannya dengan rancangan APBN 2025 yang merupakan APBN transisi di mana dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih mulai Oktober 2024. Dan ini tentu kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi serta terus menjaga sinkronisasi dari rancangan APBN 2025 sehingga bisa menampung semaksimal mungkin tadi disampaikan seluruh program prioritas yang temanya berkelanjutan, akselerasi dan penguatan. Lebih lanjut, Menteri Keuangan menegaskan kebijakan fiskal 2025 perlu dijaga agar tetap sehat dan dapat terus menjadi instrumen yang mendukung berkelanjutan, penguatan dan akselerasi melalui berbagai program prioritas yang dapat diakomodasi dan implementasikan secara efektif. Sri Mulyani memastikan prinsip keberlanjutan, penguatan dan akselerasi merupakan fokus pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini kita ulas bagaimana postur dan juga desain dari RAPBN 2025 termasuk juga sejumlah asumsi ekonomi makro dalam RAPBN 2025. Di mana sebagaimana kita ketahui, pemirsa, pemerintahan Joko Widodo telah resmi mengumumkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran 2025 melalui tradisi tahunan nota keuangan. Ada dua narasi utama yang menjadi khas RAPBN kali ini, yakni transisi dan juga keberlanjutan. Seiring dengan jargon Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan putra Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya, yakni keberlanjutan, maka Jokowi melalui kabinetnya merancang proses transisi yang lebih halus. Jokowi memberikan ruang koordinasi yang leluasa kepada tim Prabowo dalam perencanaan fiskal. Dan ini adalah gaya yang cukup berbeda dari proses sebelumnya, di mana pemerintah petahana umumnya tidak melibatkan tim pemerintahan mendatang saat penyusunan anggaran, namun memberikan ruang fiskal yang cukup untuk pemerintahan baru memasukkan program-program prioritasnya. Tradisi baru ini sebetulnya belum bisa dibuktikan secara efektivitasnya, apakah memang bisa memberikan dampak pembangunan negara yang berkelanjutan atau justru malah membuktikan kekhawatiran soal politik anggaran yang syarat dengan kepentingan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masa transisi membuat pemerintahan sekarang belum bisa merinci detail berapa anggaran yang akan digunakan oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di tahun 2025 mendatang. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintahan saat ini memastikan program-program utama dan program lanjutan bisa terlaksana di tahun depan. Ya, selanjutnya pemirsa, kita coba lihat seperti apa asumsi dan postur RAPBN 2025, salah satunya dari sisi defisit fiskal. Dan langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit rancangan APBN 2025 sebesar 2,53% atau 616,2 triliun rupiah tetap dijaga dalam level aman. Dalam RAPBN 2025, pendapatan negara ditargetkan sebesar 2.996,9 triliun rupiah, lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar 2.802,5 triliun rupiah.
Sedangkan target belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun. Sama halnya dengan pendapatan negara, target belanja negara juga lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar Rp3.412,2 triliun. Oleh karena itu posturnya defisit APBN di 2025 adalah di 616,2 triliun atau 2,53% dari GDP. Ini dalam hal ini pembiayaan adalah 616. Kalau kita lihat postur ini didesain dengan konsultasi supaya program-program prioritas bisa diakomodasi, diwadahi, dan mulai bisa dilaksanakan pada tahun pertama dari pemerintahan Presiden terpilih. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan menyatakan keseimbangan primer RAPBN 2025 ditargetkan defisit Rp63,3 triliun. Keseimbangan primer sendiri adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Sementara itu secara keseluruhan Menteri Keuangan memastikan APBN 2025 dirancang tetap sehat dan berkelanjutan dengan defisit dalam level aman. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, dari sisi fiskal, RAPBN 2025 sudah memuat target defisit yakni di angka 2,53%. Menteri Keuangan menyatakan defisit sebesar 2,53% tersebut yang lebih tinggi daripada defisit anggaran yang dipatok pemerintah tahun ini. Ini disebut sudah melalui perhitungan antara potensi pendapatan negara dan juga rencana belanja negara di tahun 2025. Ya, selanjutnya Menteri Keuangan membeberkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dan postur rancangan APBN 2025. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% pada tahun 2025 mendatang, atau sedikit lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 5,1%. Peningkatan itu ditetapkan di tengah perkiraan stagnasi perekonomian global. Terakhir, Dana Moneter Internasional atau IMF ini mematok angka 3,2% untuk pertumbuhan ekonomi dunia pada 2024 dan 2025 sama seperti kinerja pertumbuhan pada 2023. Lalu asumsi makro lainnya pemirsa ada dari sisi inflasi yang ditetapkan sebesar 2,5% secara year on year. Sementara untuk nilai tukar rupiah, ini Menteri Keuangan menyebutkan nilai tukar rupiah ini diasumsikan di level 16.100 per dolar Amerika Serikat dalam RAPBN 2025. Lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya di kisaran 15.300 hingga 15.900 per dolar Amerika Serikat. Dari sisi migas, pemirsa, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada 82 dolar Amerika Serikat per barel, masih dalam rentang sebelumnya 75 hingga 85 dolar per barel. Lifting minyak sendiri diperkirakan 600.000 barel per hari, masih di bawah batas atas proyeksi sebelumnya 605.000 barel per hari. Sementara gas bumi sedikit di atas batas bawah kesepakatan sebelumnya, yakni 1,005 juta barel setara minyak per hari dari batas 1,003 juta barel setara minyak per hari. Ya, dari asumsi makro pemirsa kita bergeser ke anggaran belanja negara, salah satunya subsidi dan kompensasi energi. Seberapa besar alokasinya? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran subsidi dan kompensasi pada rancangan APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp525 triliun. Anggaran tersebut akan digelontorkan melalui dua jalur, yakni subsidi dan kompensasi energi serta subsidi non-energi. Subsidi kompensasi untuk tahun 2025 mencapai 525. Kalau kita lihat subsidi energi dan kompensasi 394,3 triliun. Dan subsidi non-energi 131,3. Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non-energi di bawah tuh kelihatan naik. Itu terutama untuk tadi ketahanan pangan karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi. Ini kenaikan dari yang tadinya angkanya ada di 6 hingga 7 juta ton. Ini tentu perlu untuk tetap dijaga dari sisi ketepatan sasaran. Lebih rinci untuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8% dari pagu 2024 sebesar Rp334,8 triliun.
Dana itu digulirkan untuk melanjutkan subsidi LPG tabung 3 kg, solar dan minyak tanah. Sementara subsidi non-energi dialokasikan sebesar Rp131,3 triliun, tumbuh signifikan 35,5% dari Rp96,9 triliun pada pagu tahun 2024. Anggaran itu utamanya disalurkan untuk fokus ketahanan pangan yang membutuhkan dukungan pupuk subsidi. Tim Liputan IDX Channel. Ya, selain subsidi, pemirsa, sejumlah pos anggaran lainnya juga sudah dialokasikan, di antaranya program makan bergizi gratis, perlindungan sosial atau Perlinsos, dan juga pembangunan IKN. Ya, pemerintah resmi mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025. Namun kementerian yang mendapatkan mandat untuk menyalurkan diserahkan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Menurut Menteri Keuangan, anggaran yang ditetapkan di RAPBN 2025 hanya gambaran besar, sedangkan untuk detailnya akan dirinci dalam rapat Komisi DPR RI bersama tim pemerintahan baru. Program selanjutnya yakni perlindungan sosial atau Perlinsos, di mana Menteri Keuangan menyatakan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2025 sebesar Rp504,7 triliun. Anggaran itu tumbuh 1,6% dibandingkan dengan APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Anggaran tersebut diantaranya digulirkan untuk kelanjutan berbagai program Perlinsos, sinergi dan integrasi Perlinsos dengan kartu kesejahteraan, penguatan Perlinsos sepanjang hayat, serta penguatan graduasi kemiskinan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Selanjutnya pemerintah Joko Widodo ini juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp143,1 miliar untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Anggaran untuk IKN yang baru dalam buku 2 nota keuangan RAPBN 2025 ini terlihat kecil karena sifatnya masih anggaran dasar ataupun masih baseline. Terkait anggaran IKN, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya memberikan otoritas kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar bisa menentukan berapa besar anggaran untuk IKN yang sesuai dengan pemerintahan berikutnya. Ya, pemirsa, itu tadi sejumlah poin terkait dengan RAPBN 2025 termasuk sejumlah asumsi ekonomi makro dan juga pagu anggaran untuk berbagai program ataupun berbagai pos belanja negara di 2025. Kita lihat nanti bagaimana kemudian apakah ada perubahan terkait dengan RAPBN 2025 yang akan digelar ataupun akan dilakukan oleh pemerintahan mendatang mulai Oktober 2024, dan tentunya kita harapkan APBN dapat terjaga dengan baik sebagai shock absorber dan juga sebagai pendukung dari perekonomian nasional sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.